Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Endah Laberta dengan NIM 2214010004. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester metodologi pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Naila Hayati SPDI MA. Di sini saya akan menggunakan 3 metode pembelajaran, yaitu metode ceramah, metode small group discussion, dan juga metode tanya jawab. Untuk yang pertama, kita bisa menggunakan metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan oleh guru dengan penuturan atau penjelasan secara langsung di hadapan peserta didik. Nah, apa saja sih langkah-langkah dari metode ceramah ini? Yang pertama, kita bisa melakukan penyajian. Guru memberikan penjelasan terkait tujuan pembelajaran pada peserta didik. Pendidik menyampaikan pokok materi pembelajaran pada peserta didik. Pendidik juga dapat membuat mini materi yang akan dipelajari. Nah, yang kedua yaitu penyajian. Mengkondisikan konsentrasi peserta didik, memberikan pembelajaran secara teratur dan juga terstruktur dengan bahasa yang mudah dipahami, dan memanfaatkan media pembelajaran yang adaptif. Dan yang ketiga yaitu penutup, memberikan ulasan singkat terkait materi dan mempersilahkan peserta didik untuk bertanya, menyimpulkan materi pembelajaran, dan juga memberikan penilaian. Nah, untuk materi yang kedua, kita bisa menjelaskan dengan metode small group discussion atau diskusi kelompok kecil. Apa sih small group discussion ini? Metode small group discussion atau dapat kita sebut sebagai diskusi kelompok kecil adalah peserta didik berdiskusi di dalam kelompok-kelompok kecil di bawah pembinaan guru dan juga teman-temannya, yang mana peserta didik nantinya di sana dapat berbagi informasi, memecahkan masalah, kemudian pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Kemudian nanti dalam strategi ini dimaksudkan agar peserta didik dapat bekerja sama di dalam suatu kelompok kecil. Nantinya mereka akan bekerja sama antara individu yang satu dengan kelompok-kelompoknya yang lain. Nah, untuk langkah-langkah dari small group discussion ini, yang pertama, bagilah siswa-siswa itu ke dalam beberapa kelompok-kelompok kecil. Nah, yang kedua, berikanlah bahan bacaan atau materi kepada kelompok-kelompok tersebut. Dan yang ketiga, yaitu suruh mereka untuk mendiskusikan bacaan itu. Kemudian mintalah mereka untuk menunjuk satu juru bicara untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dan yang keempat yaitu mintalah tanggapan atau pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain. Dan yang kelima yaitu nantinya guru akan memberikan penguatan mengenai materi yang telah dijelaskan. Untuk metode yang ketiga, kita bisa menggunakan metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Nah, langkah penerapan dari metode tanya jawab ini, yang pertama, merumuskan tujuan tanya jawab sejelas-jelasnya dalam bentuk tujuan khusus dan berpusat pada tingkah laku siswa. Dan yang kedua, yaitu mencari alasan pemilihan metode tanya jawab. Yang ketiga, menetapkan kemungkinan pertanyaan yang akan dikemukakan. Yang keempat, menetapkan kemungkinan jawaban untuk menjaga agar tidak menyimpang dari pokok persoalan. Dan yang kelima, yaitu menyediakan kesempatan bertanya bagi siswa. Nah, di sini nanti kita akan melihat penerapannya dalam pembelajaran akidah akhlak. Baik, sekarang kita akan membahas
membahas tentang pengertian sifat wajib bagi Allah. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dahulu apa itu sifat wajib bagi Allah. Nah, sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang ada pada zat Allah sebagai kesempurnaan baginya atau sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam dan seisinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah, untuk anak-anak Ibu, udah ada yang tahu belum sifat wajib bagi Allah itu ada berapa? Kalau belum ada yang tahu, di sini kita akan membahas bersama-sama ya. Sifat wajib Allah itu ada 20. Nah, yang pertama yaitu wujud. Wujud artinya ada. Maksudnya Allah adalah zat yang pasti dan tidak diciptakan dan tidak diciptakan oleh siapapun dan dia berdiri sendiri. Nah, yang kedua yaitu qidam yang artinya dahulu. Sebagai pencipta segala sesuatu, Allah wajib ada terlebih dahulu sebelum makhluknya. Manusia tidak bisa mengetahui kapan alam semesta ini diciptakan. Namun manusia ini dapat mengimani bahwa Allah telah ada sebelum alam ini ada. Nah, hanya saja adanya Allah ini tidak ada permulaannya. Yang ketiga yaitu baqo. Baqo yang artinya kekal. Allah sebagai zat yang menciptakan alam beserta isinya ini tetap ada, kekal dan tidak berubah. Nah, yang keempat yaitu ada mukhalafatul lil hawadisin. Memiliki arti Allah berbeda dengan makhluknya, baik sifat maupun zatnya. Nah, yang kelima yaitu qiyamun binafsihi, bisa berdiri sendiri. Maksudnya Allah tidak membutuhkan bantuan apapun dan dari siapapun dan tidak bergantung pada siapapun. Justru semua makhluk ciptaannya lah yang bergantung kepadanya. Nah, yang keenam yaitu ada wahdaniyah yang artinya Maha Esa. Maksudnya Allah adalah satu, baik sifat, zat maupun perbuatannya. Dan yang ketujuh yaitu ada kudrat. Kudrat artinya kuasa. Adanya alam semesta yang nampak beserta isinya merupakan bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedelapan itu ada irodat. Irodat artinya berkehendak. Kehendak Allah itu bersifat bebas tanpa ada yang bisa melarang ataupun memerintahnya. Tidak karena terpaksa dan tidak pula karena ketidaksengajaan. Nah, yang kesembilan yaitu ilmu. Ilmu artinya maha mengetahui. Allah mengetahui segala hal yang ada di langit dan di bumi. Mengetahui peristiwa yang sudah ada maupun yang belum terjadi. Nah, yang ke-10 yaitu hayat. Hayat artinya maha hidup. Hidupnya Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah maha hidup dan tidak memerlukan sesuatu untuk bertahan hidup seperti halnya manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, yang ke-11 yaitu sama. Sama artinya maha mendengar. Allah mendengar segala suara yang ada di langit dan juga di bumi, mendengar suara yang keras maupun suara yang lembut. Kemudian Allah itu mendengarnya tidak terbatas ruang, waktu, dekat ataupun jauh. Nah, yang ke-12 yaitu basor. Basor artinya maha melihat. Segala sesuatu yang tampak dan tersembunyi tidak ada yang luput dari pandangan dan juga pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ke-13 ini ialah kalam. Kalam artinya berbicara atau berfirman. Allah berbicara atau berfirman melalui kitabnya dan melalui tanda-tanda atau kejadian yang terjadi di alam semesta ini, seperti longsor, banjir, tsunami, dan yang lain-lainnya.
Dan yang ke-14 ini ada qadiron. Qadiron ini Qadiran Allah bersifat qadiran yang berarti dia maha kuasa. Maksudnya segala hal yang ada di semesta ini ada dalam kekuasaan Allah. Kemudian yang ke-15 ada muridan. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersifat muridan yang berarti Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak. Artinya Allah menghendaki segala sesuatu. Nah, yang ke-16 ini ada aliman. Allah bersifat aliman yang artinya dia maha mengetahui. Maksudnya Allah mengetahui apa saja yang sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Nah, yang ke-17 yaitu ada hayyan. Allah bersifat hayyan yang berarti dia maha hidup. Kemudian yang ke-18 ada sami'an. Allah Subhanahu wa taala bersifat sam'an yang berarti dia maha mendengar dan tidak tuli. Yang ke-19 yaitu ada basiron. Artinya maha melihat. Maksudnya Allah maha melihat dan tidak buta. Dan yang terakhir yaitu yang ke-20, Allah itu bersifat mutakaliman. Allah Subhanahu wa taala bersifat mutakaliman yang berarti maha berfirman. Maksudnya Allah berfirman dengan berkata-kata dan juga tidak bisu. Nah, untuk penjelasan masing-masing sifat Allah, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk membahas sifat-sifat wajib bagi Allah. Di sini kelompok pertama ada Fijri dan juga Dila yang akan membahas tentang sifat nafsiyah dan juga sifat salbiyah. Dan untuk kelompok yang kedua ada Septia dan juga Aci yang akan membahas tentang sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah. Masing-masing kelompok silakan berdiskusi untuk menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Nah, di sini akan Ibu beri waktu selama 10 menit untuk mendiskusikan jawabannya. Baik, Bu. Baik anak-anak, waktu yang Ibu berikan sudah habis. Silakan masing-masing dari juru bicara untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Bu, di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami yaitu mengenai sifat nafsiyah dan juga sifat salbiyah, Bu. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah adalah sifat khusus, Bu, yang menunjukkan keberadaan Allah dan hanya pada diri atau zat Allah. Sifat nafsiyah ini cuma ada satu yaitu wujud, Bu. Kemudian yang kedua ada sifat salbiyah adalah sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah. Sifat salbiyah ini ada 5, Bu, yaitu kidam, baka, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi dan juga wahdaniyah, Bu. Mungkin sekian, Bu, dikembalikan, Bu. Baik, bagi kelompok yang lain, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Baik, Bu, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengetahui sifat-sifat wajib Allah? Baik, kepada kelompok 1, Ibu berikan waktu selama 2 menit untuk mencari jawabannya. Baik, Bu, mohon maaf sebelumnya, Bu, di sini kami bisa langsung menjawab, Bu. Baik, silahkan Halimatul. Izin ya, Bu. Pertanyaan dari kelompok 2 tadi, mengapa kita harus mengetahui sifat-sifat wajib Allah? Di sini jawabannya, dengan mengetahui sifat wajib Allah dan memahami maknanya, umat muslim dapat memperkuat tauhidnya, Bu. Tauhid merupakan salah satu pilar dalam ajaran Islam yang perlu dikuasai oleh seorang muslim. Melalui tauhid ini, seorang muslim belajar cara memaknai iman kepada Allah seperti yang telah tercantum di dalam rukun Islam. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Dikembalikan, Bu. Nah, baik, kepada kelompok 2 yang bertanya tadi, apakah memahami penjelasan dari Saudari Halimah? Baik, terima kasih, Bu. Kami alhamdulillah dapat memahami jawaban dari Halimah tadi, Bu. Baik, selanjutnya untuk kelompok yang kedua, silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih, Bu.
sini kami akan menjelaskan tentang sifat maknawi dan sifat ma'nawiyah. Sifat maknawi adalah sifat yang abstrak yang wajib ada pada Allah, yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia dan dapat meyakinkan orang lain karena kebenarannya dapat dibuktikan oleh panca indera. Sifat maknawi ini ada 7, yaitu kudrat, iradat, ilmun, hayan, sam'un, basar, dan kalam. Kemudian sifat ma'nawiyah adalah sifat yang merupakan kelaziman atau keharusan dari adanya sifat ma'ani atau sifat-sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah ini terbagi menjadi 7, yaitu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basyiran, dan mutakalliman. Baik, kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Septia. Untuk kelompok 1, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Baik Bu, izin bertanya kepada kelompok 2 Bu. Iya, silakan Fijri. Baik, pertanyaannya apa yang membedakan antara sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah Bu? Nah, untuk kelompok 2 apa bisa langsung menjawab atau butuh waktu untuk mencari jawabannya? Bisa Bu. Ya, silakan Septia. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah apa yang membedakan sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah? Sifat ma'ani yaitu sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. Sedangkan sifat ma'nawiyah adalah sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah. Nah, baik, kepada kelompok 1, apakah memahami jawaban dari kelompok 2? Apakah memahami bagi kelompok 1? Baik Bu, terima kasih Bu. Saya sudah paham Bu dengan jawabannya Bu. Sekian Bu. Baik, terima kasih. Sekarang kita sudah selesai berdiskusi. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah aktif dalam diskusi kali ini. Terima kasih. Sekian penerapan pembelajaran pada materi sifat-sifat wajib bagi Allah dengan menggunakan metode ceramah, small group discussion, dan juga metode tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.